Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama saya Mang Wartim. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana membuat Pertamina digital dengan sensor aliran flow. Tapi sebelum saya lanjutkan video bagaimana cara membuat tutorial ini, ada baiknya Anda mensubscribe, like, comment, and share dari video ini supaya video-video yang dibuat oleh Mang Wartim bisa berproses untuk selanjutnya. Oke, pada tutorial kali ini bahwa Pertamina Digital dibuat dengan bahan-bahan sebagai berikut. Arduino Uno tentunya sebagai pemroses, kemudian di situ ada sensor aliran atau sensor flow, kemudian di situ ada juga LCD untuk menampilkan karakter-karakter yang akan kita tampilkan. Kemudian di situ ada sebagai aktuator adalah motor servo untuk menutup dan membukanya keran air. Ya, untuk membuka keran air, kemudian kabel data untuk menyambungkan upload program dan juga untuk menampilkan kabel power, kabel jumper untuk mengambil satu komponen dengan komponen yang lain. Prinsip kerja dari LCD I2C. Ya, karena sudah dikasih I2C, maka koneksinya lebih sederhana, di mana hanya membutuhkan SDA dan SCL, yaitu A4 dan E5, kemudian VCC dan groundnya. Groundnya saja yang digunakan pada LCD I2C yang dikonekkan pada Arduino Uno. Ya, seperti itu, hanya menggunakan 4 kabel. Ya, terhubung dengan Arduino, antara Arduino dengan I2C untuk menampilkan karakter pada LCD. Oke, kemudian saya pikir ini lebih sederhana dibandingkan dengan kita langsung mengkoneksikan antara pin-pin LCD-nya dengan Arduino Uno. Oke, sekarang kita langsung bagaimana memprogram LCD tersebut. Tentunya ini pakai library teman-teman silahkan download. Saya kasih linknya di kolom deskripsi bagaimana mendownload di library, sehingga kemudian tinggal buka. Di situ ada include wire, include liquid crystal I2C. Kemudian liquid crystal I2C-nya LCD 16x2. Kemudian di void setup dikenalkan LCD begin untuk memulai LCD. Kemudian LCD backlight untuk menampilkan cahaya backlight-nya. Kemudian LCD print, ini menulis karakter Hello World contohnya. Hello World pada LCD. Void loop-nya untuk program berulangnya kita biarkan, karena kita tidak hanya akan mengetes apakah kita benar sudah menampilkan karakter pada LCD. Ini pada video ini dapat dilihat bahwa ketika diupload programnya sudah nampil di situ Hello World. Ya, berarti sudah benar ya. Oke, sekarang kita akan memprogram inputnya sebagai set point, di mana saya terangkan bahwa di situ ada 3 push button, kemudian 1 saklar atau 1 switch. Switch ini berfungsi untuk memilih inputannya itu bisa dalam bentuk berapa jumlah liter atau berapa jumlah rupiah yang dibayarkan. Ya, kalau Anda beli bensin kan bayar Pak 10.000, atau bayar saya beli 2 liter. Jadi inputannya dipilih. Kalau high dia ke untuk jumlah liter, kalau low dia ke jumlah rupiah. Kemudian kolom yang satu ini adalah untuk menambah jumlah plusnya. Misalkan rupiahnya nambah dari 5.000, 10.000, 15.000, 2.000 dan seterusnya. Atau jumlah liternya nambah dari 1 liter, 2 liter. Kemudian yang kolom sebelah kirinya untuk mengurangi. Misalkan 1 liter dikurangi jadi 0 liter, kemudian 2 liter dari 1 liter. Yang atas, tombol atas itu adalah untuk run atau menjalankan, mulai atau misalkan ya mulai dialirkan fluidanya melalui sensor flow tersebut. Kemudian karakternya nanti, karakter dari set point ini ditampilkan pada LCD. Oke, nanti kita akan lihat programnya bagaimana memprogram input set point yang terdiri dari pemilihan nilai set point rupiah atau set point jumlah liter, kemudian menambah dan menguranginya, kemudian menjalankan programnya. Oke.
Itu kita lihat programnya ketika diupload. Ya, set point tombol ini tidak perlu. Saya akan jelaskan di sini programnya, di mana di situ include wire liquid crystal untuk LCD. Nah, kita kenalkan di sini definisikan variabelnya switch 1, switch 2, switch 3 dan switch 4. Switch 1 untuk tambah. Jadi dikoneksikan dengan pin 3. Switch 2 kemudian untuk kurang, jadi kurangi liter atau kurangi rupiah. Kemudian switch kelima untuk pilih rupiah. Ini switch ya, SW 3 pin itu untuk switch, pilih rupiah atau pilih jumlah liter. Kemudian SW 6 itu adalah untuk run atau menjalankan programnya. Ketika dipencet maka si keran akan membuka, maka aliran fluida akan mengalir. Set point kemudian kita nol, awalnya 0. Set diff ini adalah jumlah rupiah, juga 0 awalnya. SW1, SW3 kondisi awalnya adalah 0. SW1 state-nya kondisi awalnya 0. Serial begin 1600, LCD begin. Ini untuk menampilkan karakter pada serial monitor, LCD backlight untuk LCD clear untuk membersihkan LCD. Pin mode-nya SW1, SW2, SW3, SW4 pin menggunakan input pull up, jadi input yang sudah di resistor. Ya, ketika rising dia akan ini. Oke, kita ke bawah ke bagian program yang berulang, void loop. SW3 digital read, SW3 pin kita baca pin digitalnya. SW3 itu adalah untuk memilih jumlah rupiah atau jumlah liter. Jika SW3 state 0, maka SW1 state digital read SW1 pin jika dia dibaca sebagai 0, maka set point akan nambah 1111. SW2 digital read SW2 pin, maka nah ini SW1 akan plus ya tadi. Kemudian SW2 state sama dengan digital read SW2 pin. Jadi dia membaca pin 2, kemudian SW2 state-nya jika kondisinya 0 maka set point akan berkurang satu-satu. Kemudian untuk menampilkan nilai set point dan SW3 switch-nya pada serial monitor. Anda bisa dilihat di video ketika tombol up ini dipencet, maka set point akan nambah 1 liter, 2 liter, 3 liter, 5 liter dan seterusnya. Ya, ditekannya agak lama karena supaya nggak loncat-loncat, delaynya agak lama juga ini. Ya, kalau misalkan SW2 yang di bawah ini SW2 dipencet maka dia akan berkurang. Nah, kemudian kalau switch dipindah maka ini dalam bentuk rupiah. Lihat pada video di samping. Ya, naik 15.000, 25.000 dan seterusnya. Nah, ini tombol sebelah paling kanan itu ada untuk run atau menjalankan. Nah, sekarang kita ke bagaimana cara prinsip kerja dari flow sensor. Flow sensor mempunyai 3 kabel, yang satu ground dihubungkan dengan ground dari microcontroller atau Arduino, kemudian VCC dihubungkan dengan VCC juga. Nah, pin dari sensornya dihubungkan ke pin 2, bukan pin 3 ya, pin 2 kalau di program saya. Di pin 2 di mana sensor flow ini mempunyai 3 kabel, di mana 2 untuk ground dan VCC, 1 untuk ke pin digital atau pin analog dari Arduino Uno. Nah, kita lihat programnya. Saya sudah bikinkan fungsi sendiri di sini. Ya, ini sama kayak yang tadi. Kemudian sensor interrupt-nya adalah di 0, pakai interrupt 0. Kemudian pin yang digunakan adalah pin D2. Sensornya pin D2. Kemudian sini ada calibration faktornya 4,5 sesuai dengan datasheet-nya dari flow sensor. Kemudian mengenalkan pulsa counternya, flow rate-nya nanti berapa, kecepatan atau debitnya. Jadi
ya berapa flow mililiter. Jadi dia mililiter, kemudian total mililiter. Flow mililiter itu adalah untuk liter per milisecond. Ya, kemudian pulsa count, ini fungsi pulsa counter. Kemudian ini adalah fungsi yang saya buat sendiri. Flow M ini adalah untuk program flow meter. Jika milis waktu sekarang dikurangi all time lebih besar dari 1000, artinya satu prosesnya itu adalah rentang waktu 1 detik. 1000 milisecond atau 1 detik. Kemudian detach interrupt, matikan interrupt. Kemudian setelah interrupt dimatikan, kemudian setelah tercapai dihitung flow rate-nya adalah 1000 dibagi milisecond dikurangi all time dikali pulsanya berapa, counter pulsanya berapa dibagi calibration factor. Jika sudah dihitung maka all time akan sama dengan milis, jadi dinolkan kembali. Flow mililiter sama dengan flow rate dibagi 60 dikali 1000. Total mililiter tinggal dijumlahkan dengan flow milimeter dari satuan waktunya. Jadi flow milimeter plus sama dengan flow mililiter. Total mililiter sama dengan plus sama dengan flow mililiter. Jadi total mililiternya adalah total dari flow mililiter. Ini untuk menampilkan flow rate-nya, kemudian di serial monitor ini menampilkan total mililiternya. Nah, total mililiter dibagi 1000 ini adalah untuk menampilkan jumlah liter yang terpakai. Kemudian setelah semua selesai, kemudian di reset, pulsa count-nya dinolkan kembali, kemudian interrupt-nya dinyalakan. Sehingga untuk memulai menghitung yang baru. Kemudian model setup, serial begin, LCD begin, kemudian pin mode-nya masih sama, SW1, SW2, SW3, dan SW4 sebagai pull up, input pull up. Ya, yang program untuk set point sudah saya jelaskan di awal. Ini X-nya dihapus karena salah. Kemudian yang sama tinggal ditambahkan program dari flow meter. Kemudian di bagian yang set point untuk rupiah juga tambahkan flow meter juga di situ. Oke. Kemudian saya cari lagi apa lagi. Kemudian ini diganti set div ya. Set point untuk menampilkan set point. Kemudian ini untuk dan flow rate di bawahnya. Nah, ini di gambar di samping dapat dilihat gimana flow-nya berubah. Ini saya tiup ya. Saya tiup saja flow meternya sehingga dia jalan. Tapi ketika dia sudah nyampe, misalkan kita tekan lagi tombolnya, jadi coba ditiup bertangan enggak? 5.000, 10.000, 15.000. Jadi kalau udah dikonversi menjadi liter, misalkan harga liternya 8.500, saya anggap saja 8.500, di situ 20.000 dapat sekitar 3 literan ya. 2 liter lebih. Nah, ketika sudah tercapai maka dia akan di reset 0 kembali. Akan langsung 0 kembali ketika sudah tercapai. Skema rangkaian lengkapnya tinggal ditambahkan satu lagi, yaitu motor servo. Karena saya mencari solenoid valve nggak ada di bengkel, jadi saya pakai motor servo saja untuk membuka dan menutup keran. Jadi kalau program run, pencet tombol yang paling kanan tadi, maka motor servo akan membuka valve, bisa mengignition pompa untuk nyala, kemudian fluida mengalir. Karena saya pakai air PDAM, jadi saya nggak pakai pakai pompa, sehingga otomatis langsung nyala dan si servo ini membuka keran. Ya, servonya dihubungkan dengan, kalau saya itu di pin 7. 1 ground, 1 VCC, kemudian datanya dihubungkan dengan pin 7. Kalau di sini di pin berapa? Pin 2 ya, ini salah, pin 7 ya. Tinggal diperbaiki aja, disinkronkan antara program dan wiringnya. Nah, di sini servonya juga untuk library-nya silahkan Anda lihat di kolom deskripsi, tinggalkan download, kemudian di di sketch, nanti di include library-nya, zip-nya di include-kan.
tinggal dibuka. My servo itu ada di servo. Mana yang servo? Servo ke bawah, ke atas, ke bawah, terus SS. Terus ya servo, klik aja bagian knob, nanti akan terlihat default program yang dari library-nya, sampel library-nya. Nah, tinggal ditambahkan aja di bagian misalkan set point 1 yang menggunakan jumlah liter. Ini saya tambahkan float setcon sebagai kondisi 0. Setcon ini adalah pembagian dari set diff dibagi berapa harga 1 liter bensinnya berapa misalkan. Nanti untuk rumus ke sana. My servo sehubungan dengan pin 7. Ya, ini sama kayak tadi. Ini juga sama. Terus di bawah. Nah, ini saya gunakan tombol ini start ya, start atau tombol run-nya. Jika SW state digital read dibaca, kemudian jika SW 4 state low, maka jika kondisi flag 0, servo 90, jika flag 1. Kemudian setelah 0 jadi flagnya 1, else if flag 1 kemudian flag jadi 0. Jadi ketika ada perubahan pada tombol maka dia akan mengignition, maka dia akan run atau menjalankan. Nah, seperti itu. Nah, pada kondisi untuk mematikannya, jika total mililiter atau liter, total mililiternya lebih besar atau sama dengan set point, maka semua kondisi di reset. Pulsa count-nya 0, flow rate-nya 0, flow milimeternya 0, all time-nya 0, set point-nya 0, my servo-nya juga ke 0. Jadi dia bagi untuk menutup. Ini untuk menampilkan set point, ini untuk menampilkan flow rate, ini untuk menampilkan jumlah liter. Jadi yang paling kiri itu set point, yang paling kanan di baris ke-1 itu untuk liter untuk flow rate, di bagian kanan di bawah itu untuk jumlah liter. Nah, ini untuk menghitung, mengubah dari set point rupiah ke set point jumlah liter. Jadi setcon sama dengan saya simbolkan sebagai setcon, set diff dibagi 8.500. Misalkan ini juga bisa sebenarnya harga bensinnya juga bisa dimasukkan sebagai input, tapi tinggal nambahkan saklar nantinya, switch atau push button. Ini juga sama ya seperti yang di atas penjelasannya pada set point rupiah. Flagnya juga sama, diubah dari 0 ke 1. Nah, ininya juga sama, setelah total mililiternya sama dengan set point maka dia akan dinolkan semuanya. Ini untuk menampilkan di LCD. Angka 1 ini adalah untuk menampilkan satu angka di belakang koma. Ini total mililiter. Ya, diupload programnya. Kita lihat. Ya, ini saya sudah pasang di PDAM di keran PDAM. Ya, dilihat di situ ada flow meter, ada LCD, ada tombol-tombolnya di papan PCB. Ya, yang paling kanan itu yang baris 100 itu jumlah flow rate-nya. Yang di bagian bawahnya itu adalah jumlah liter yang terpakai. Kemudian yang paling kiri yang sendirian itu adalah untuk set point, untuk mengatur set point. Ya, sudah dihubungkan. Jadi di situ ada flow meternya. Kemudian kerannya digerakkan oleh motor servo di bawah. Ya, kita lihat. Ya, ini saya buka dulu airnya. Ini kerannya agak jebol, mohon maaf. Ya, saya tambahkan dulu nilai set pointnya di situ. Kemudian kita pencet run. Ya, airnya mengalir lebih deras. Jadi keran membuka di situ. Kalau tadi udah jalanannya itu karena itunya bocor. Ya, nanti itu jangan terlalu gede, saya kecilin. Jangan muncrat.
Ya, lihat airnya mengalir. Ya, servo menutup kembali ketika set point sudah tercapai. Saya tutup itu supaya nggak bocor, itunya sih jebol kerannya. Ya, itu sudah. Ketika saya set pointnya 1 liter, sudah tercapai tuh gayung itu sekitar 1 liter. Ya, asalkan kerannya jangan bocor, nggak akan ngalir itu. Kerannya aja yang udah jebol karena saya pakai keran sisa-sisa saja. Nah. Oke, kita lihat di situ sudah jalan. Ternyata hasilnya cukup memuaskan. Bisa Anda aplikasikan di Pertamini atau aplikasikan Pertamini yang digital ya, atau Anda aplikasikan pada filling mesin atau mesin pengisi. Misalkan Anda punya produk minyak goreng apa yang jumlahnya 1 liter, bisa setengah liter dan lain sebagainya, Anda bisa bikin dengan Arduino ini, dengan sensor flow ini. Nah, itu untuk tombol plus, ini untuk tombol min, ini untuk tombol menjalankan atau run. Nah, yang bagian switch ini untuk memilih apakah set pointnya rupiah atau set pointnya jumlah liter. Ya, 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 tinggal dipencet, misalkan itu set pointnya naik seperti tadi saya udah jelaskan pada penjelasan set point. Bisa 2. Kemudian jumlahnya 2 liter yang diinginkan, misalkan belinya 2 liter. Misalkan 1 liter saja, 0 bisa sampai 0, kemudian 1 liter juga, 2 liter. Dan kita misalkan ubah ke dalam set point rupiah, tadi udah diubah saklarnya. Ini untuk tombol run menjalankan, tidak mau jalan kalau belum ada set pointnya. Karena itu kan set pointnya masih sama 00 dengan ininya, jadi dia nggak akan mau jalan. Nah, kita naikkan 5.000, misalkan belinya 10.000 atau 15.000. Kemudian kita tekan tombol untuk menjalankannya. Belum jalan karena belum ditekan tombol ininya ya. Coba tekan, ya jalan. Airnya jalan. 15.000 itu berarti sekitar 1 liter lebih lah ya, hampir 2 liter. Ya, jalan di situ. Lumayan deras air PDAM-nya. Muncrat-muncrat kemana-mana, saudara-saudara. Maklum backgroundnya ini di situ ada bunga-bunga, ada sandal dan lain sebagainya. Karena saya nyobanya di keran PDAM. Di situ ada cucian juga, ada lap di situ. Ya, sudah mati sendiri dan kembali di 00 kan set point dan jumlah liter dan flow rate-nya di situ. Jadi silakan Anda casingnya dibagusin sendiri saja, karena saya asal nemu saja di sini pakai tutup ember cat. Ya, yang gampang aja supaya menempatkan itunya supaya jangan kabelnya puting belakrak, istilah bahasa dermayunya. Oke. Terima kasih. Saya kira penjelasan untuk flow meter pada pembuatan Pertamini atau Beli Mancing selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Wartim Style Kendo.